Di bagian sini maka kalian bisa menekan untuk melihat hasilnya, previewnya seperti apa. Kalian tekan aja. Nah, maka dia akan menampilkan tampilan dari live streamingnya itu seperti apa. Mulai dari namanya di sini Ageng Main FS, nama akun kalian, ini tampilannya, dan ini live streamingnya. Apakah sudah cocok apa enggak? Jika sudah cocok, maka kalian bisa tekan go live untuk nge-live ya. Oke, kembali lagi di Kreatif AG, di mana ini saya akan memberikan tutorial cara live game di TikTok menggunakan laptop ataupun PC menggunakan aplikasi TikTok Live Studio. Kenapa kok nggak pakai OBS, Bang? Nah, di sini OBS punya kekurangan ya, di mana tidak bisa menggunakan mode portrait, hanya bisa landscape. Jadi kalau kalian lihat di sini hanya bisa landscape ya, tidak bisa portrait. Nah, jadi memang kelebihan dari TikTok Live Studio-nya adalah kalian bisa mengatur portrait dan bisa mengatur kelebihan dari langsung dari TikToknya ya. Di sini kalian untuk mendownloadnya kalian tinggal cari aja di Google yaitu TikTok Live Studio. Setelah itu maka kalian bisa klik di bagian atas dan lalu kalian download aja untuk versi Windows-nya. Tinggal kalian download dan misalnya kalian sudah mendownloadnya maka kalian bisa tekan install dan setelah diinstal maka kalian bisa buka aja aplikasi dari TikTok Live Studio-nya. Setelah itu kalian maka bisa ditekan. Nah, kalian akan melihat tampilan awal seperti ini yang dimana kalian pasti nanti akan dimintai untuk masuk akun, yang dimana kalian masukkan aja akun TikTok kalian. Dan jika sudah memenuhi syarat maka tampilannya akan tidak seperti ini. Di sini akun saya masih kecil ya, belum 1000 followers. Jadi kalau kalian mau bantu ya gak apa-apa juga. Di sini kalian tinggal kembali aja maka akan langsung ke bagian tampilan dari aplikasi TikTok Live Studio. Di sini juga ada tampilan webcamnya ya. Di sini ada webcam saya yang sudah terlihat. Ini tampilan yang sudah saya setting. Di sini untuk awal-awal ketika kalian ingin menggunakan aplikasi TikTok Live Studio, maka kalian harus tahu tentang bagian ini ya. Di sini bagian kanan ada untuk live chatnya yang dimana kalian bisa membalasnya. Itu kelebihannya. Jadi kalian bisa langsung untuk membalasnya. Sedangkan kalau ini last dive data itu seperti ada yang follow dan sebagainya bisa kelihatan. Dan di bagian sini kalian bisa mengatur scan-nya dan di bagian sini untuk mengatur live streamingnya. Oke, pertama kali untuk yang kalian setting adalah untuk bagian sini. Di bagian setting sini, nah kalian tekan, maka akan muncul seperti ini. Nah, di bagian ini kalian harus wajib mengatur stream quality-nya. Karena itu penting buat mengatur koneksi dari internet kalian. Kalau internet kalian itu buruk ataupun gak bagus ya, mending kalian atur aja resolusi yang kecil. Di sini ada beberapa resolusi yang bisa kalian atur. Di sini saya akan menggunakan resolusi yang normal aja yaitu 1280 kali 720 ya. Di sini FPS-nya saya ganti 30 dan bitrate-nya 2000 itu sudah mantap. Dan bagian record nanti kalian juga otomatis akan kesimpan di bagian laptop kalian. Di bagian hubcase kalian bisa mengatur misalnya kalian menekan tombol ini maka dia otomatis akan menyimpan ataupun memulai videonya dan sebagainya, bisa kalian atur sendiri ya. Nah, di bagian in-game overlay itu hanya buat kalian ketika kalian masih live streaming. Misal kalian hanya ada satu layar di monitor kalian, di laptop kalian, kalian aktifkan aja ini. Nah, maka kalian akan bisa mendapatkan bantuan sebuah shortcut ataupun window yang dimana bisa kalian atur agar bisa melihat statusnya yang nonton berapa, real time viewersnya berapa, komennya siapa dan sebagainya. Bahkan hotkey-nya bisa kalian atur ya. Jadi kalau kalian mau melihat komentarnya tinggal kalian lihat taruh di sini dan lalu kalian main game di sini. Jadi kan asik ya. Nah, misal kalian tidak mengatur seperti ini, kalian tutup aja. Misalnya ada dua layar, itu lebih bagus ya. Oke, misalnya kalian sudah mengatur bagian stream quality-nya, maka kalian bisa tekan OK aja di sini nanti. Nah, secara otomatis dia akan disimpan. Oke, kita akan lanjut ke bagian kedua, yang dimana ini cukup penting juga yang untuk langkah pertama, yaitu di bagian mic dan speakernya ya. Ini yang paling penting kalian atur. Ini kalian tekan aja audio mixer. Yang dimana ini mic yang kalian pasang di laptop kalian dan ini speakernya dan ini suara followersnya ya. Dan di sini kalian bisa mengatur kok agar bisa menambah. Kalau di OBS kan kita bisa menambah audionya agar bisa muncul orangnya ataupun suara orangnya gitu loh.
biar ada lainnya, misalnya lewat dari headset, musik dan sebagainya. Nah, kalian tekan aja di bagian add ini. Nanti kalian bisa menambahkan mikrofon mana yang kalian tambahkan, misalnya speaker, maka kalian bisa menambahkan juga di bagian add audio. Nah, maka kalian bisa menambahkan speaker mana yang kalian ingin tambahkan ya. Nah, lalu kalian bisa tekan sound check agar bisa mengetes suara kalian. Nah, lanjut, misalnya kalian sudah mengatur di bagian sound, maka kalian bisa mengatur ke bagian scan. Ini yang paling penting buat kalian ya, ketika kalian sedang live streaming. Di bagian scan, kalian bisa memilih beberapa mode yang bisa menjadi kelebihan dari aplikasi TikTok Live Stream ini. Di sini kalian bisa mengatur portrait mode, yang dimana di aplikasi live streaming seperti OBS kalian nggak bisa menggunakan portrait mode. Jadi memang ini khusus buat TikTok yang dimana layarnya memanjang ya. Jadi memang cocok. Nah, kalian atur aja misalnya portrait ya, yang dimana ini yang biasanya orang-orang pakai buat live streaming. Nah, jadi pasti nanti layarnya seperti ini yang dimana memanjang. Oke, di sini saya akan hapus dulu biar kalian bisa tahu cara menambahkan dan sebagainya. Oke, nah jadi di bagian awal maka kalian akan melihat tampilan seperti ini yang dimana bisa kalian atur. Di sini kalian untuk pertama mending kalian kasih menu untuk scan, yang dimana kalian agar lebih mudah ketika live streaming ya. Jadi di bagian awal mending kalian kasih nama pause ataupun awal untuk bermain game. Jadi saat masih awal live streaming pasti kalian tidak akan langsung live streaming ya. Jadi kasih aja pause dan sebagainya, lalu kalian tambahkan scan lagi. Yang dimana ini penting buat kalian ketika kalian memulai untuk live streaming. Kalian tekan aja add. Nah, maka dia akan masuk ke bagian general yang bagian sini. Nah, di sini nanti kan akan ada defaultnya yang dimana ini memang udah dari sananya ya. Nah, tinggal kalian atur aja di sini kita misalnya dari awal ya. Nah, misal di bagian general, maka kalian bisa tekan add source yang dimana nantinya kalian akan melihat beberapa menu yang bisa kalian tambahkan. Di sini ada game capture yang bisa kalian tambahkan, misal kalian ingin bermain game ya. Sini saya akan mencoba. Nah, pertama kalian hidupkan dulu game yang kalian ingin mainkan. Misalnya saya akan membuka game yang ringan saja, misalnya Stumble Guys ya. Nah, jadi di sini saya menambahkan game Stumble Guys agar sedikit ringan terhadap komputer saya, yang dimana saya akan langsung menambahkan game capture. Kalian tekan aja, kita akan tekan add, yang dimana kalian bisa memilih game yang kalian ingin tambahkan. Misalnya di bagian sini kalian tekan aja, lalu kalian tekan aja Stumble Guys ya, lalu kalian tekan add source, maka dia secara otomatis akan menambahkan game Stumble-nya. Di sini kalian taruh aja bebas, terserah kalian mau taruh tengah boleh. Setelah itu kita akan menambahkan webcam, yang dimana biasanya para streamer TikTok tuh ada kamera ya. Langsung aja kalian tekan aja bagian kamera di sini untuk webcamnya, kalian tekan add aja. Nah, di sini secara otomatis dia akan menambahkan webcam yang kalian ingin tambahkan. Misalnya kameranya yang mana, misalnya terus bagian ini untuk mengatur resolusi dari webcamnya. Di sini saya akan menggunakan 720 ya. Oke, seperti ini. Lalu di sini juga bisa mengatur exposure dan sebagainya, kalian bisa lihat sendiri. Dan di bagian background ini yang paling penting, kalian bisa mengatur green screen, yang dimana misalnya kalian ingin menggunakan green screen ya. Misalnya warna hijau ataupun warna biru, jadi otomatis dia akan menghilangkan background yang ada di belakang. Biasanya ada YouTuber yang menggunakan green screen ya. Misalnya nggak ada, maka kalian bisa gunakan turn off aja, biarkan aja, lalu kalian tekan add source. Di bagian sini juga ada beberapa settingan yang bisa kalian atur, seperti kontrasnya dan sebagainya. Setelah selesai, maka kalian bisa menekan add source. Nah, dia maka akan sudah terlihat seperti ini, lalu kalian bisa mengaturnya untuk mengecilkannya dan sebagainya. Misalnya seperti ini. Nah, maka tampilannya akan seperti ini, yang dimana sudah cukup menarik ya. Di sini kalian akan bisa menambahkan beberapa aksesoris yang bisa kalian tambahkan sendiri. Misalnya di bagian gold, yang dimana ini bisa kalian buat pencapaian bahwa kalian ingin mendapatkan followers berapa terhadap penonton kalian. Misal bagian ini ya gold ya, kalian add ya. Nah, maka di bagian sini akan ada menu yang dimana target terhadap followers kalian. Misal saya kan belum 1000 followers, saya akan mengganti targetnya adalah 1000 saja. Nah, bantu untuk 1000 followers guys. Nah, seperti itu. Jadi hanya yang ingin kalian tambahkan saja. Dan di bagian gift itu sama aja, bahkan kalian bisa mengatur target yang bisa kalian dapatkan ketika kalian ingin mendapatkan gift dari penontonnya ya. Nah, misalnya saya akan mengatur untuk followersnya, maka kalian bisa tekan add source di sini. Nah, maka kalian bisa atur aja misalnya di bagian sini ya. Nah, misalnya seperti ini. Dan lalu kalian ingin menambahkan aksesoris lainnya, misalnya di bagian add source di sini kalian bisa mengatur misalnya
leaderboard ataupun alert yang dimana bisa kalian atur untuk orang yang memberikan gift kepada kalian. Jadi tampilnya seperti ini, ataupun layout pertama juga bisa kalian atur tampilnya seperti ini, ataupun layout kedua. Nah, bebas, tapi contohnya seperti ini. Nah, jadi kalau ada yang follow maka tampilannya akan seperti ini. Misal tambah add aja. Nah, kalian bisa mengaturnya biasanya mending di tengah aja ya, karena nanti transparan kok dan reaksinya hanya bentar ya. Nah, lanjut kita ke bagian aksesoris lagi agar aksesorisnya makin rame juga ya. Kita bisa beri leaderboard agar misalnya ada followers yang memberikan gift kepada kita, siapa sih yang paling banyak memberikan gift kepada kita. Kita bisa mengatur sampai 5 dan kita tekan aja add source. Nah, seperti ini. Maka kalian bisa mengaturnya agar di tengah dan di bawah ya, biasanya di bawah sini ya. Nah, misal kalian ingin menambahkan lagi sebuah link dari Saweria ataupun dari link-link yang ingin kalian give seperti Saweria ya, maka kalian bisa menekan add source. Di bagian link di sini ada menu link yang bisa kalian kaitkan. Misalnya saya akan menambahkan Saweria ya. Nah, kalau kalian belum punya akun Saweria, maka kalian silahkan buat aja, dan setelah buat maka kalian akan melihat tampilan seperti ini. Lalu kalian tekan overlay di bagian sini, maka kalian akan melihat adanya running tag yang bisa kalian ambil. Nah, seperti ini, lalu kalian tekan copy. Nah, setelah itu maka kalian kembali aja ke bagian TikTok, lalu kalian tekan add, dan lalu kalian tampilkan aja linknya di sini. Nah, lalu kalian tekan OK, add source. Nah, maka dia akan menampilkan bagian linknya yang bisa kalian atur. Nah, maka kalian akan melihat adanya overlay berjalan yang dimana itu menampilkan untuk link Sawerianya. Misalnya kalian mau nambahkan yang lain, misalnya seperti leaderboard yang seperti dukungannya siapa aja sih yang ngasih uang kepada kalian, maka kalian bisa mengatur di bagian ini, copy juga. Lalu di bagian TikToknya kalian tambahkan di bagian link juga, add. Nah, lalu kalian tekan V, Ctrl V di sini, lalu kalian tekan add source. Nah, di sini maka kalian bisa mengatur resolusinya ya. Nah, seperti ini. Dan selanjutnya kita akan ke bagian yang utama, yang dimana kalian ketika sudah live streaming, sudah mengatur seperti ini, maka kalian harus mengatur judul dari TikToknya ya. Di sini kalian bisa menambahkan judul di bagian sini. Di bagian akun sini kalian tekan aja live setting. Di sini ada cover yang bisa kalian atur ataupun screenshot ketika kalian bermain otomatis. Nah, di sini bisa kalian topik, kasih judul, kasih deskripsi, bisa kalian atur ya. Nah, misalnya kalian sudah mengaturnya, maka kalian tekan save aja, dan lalu kalian bisa memberikan topik yang paling penting. Misalnya kalian lagi bermain game, maka kalian bisa menambahkan gaming di bagian sini, ataupun lagi belanja. Jadi buat kalian yang buat belanja juga sama aja, tutorialnya caranya seperti ini untuk mengatur TikTok Live Studio. Maka kalian bisa tekan aja di bagian gaming. Misalnya kalian bermain game Mobile Legends, tekan aja. Nah, maka nanti topiknya hanya menampilkan game Mobile Legends. Jadi mantap ya. Nah, ketika semuanya sudah kalian atur, mulai dari layoutnya dan sebagainya, mulai dari mic-nya, judulnya dan sebagainya, maka kalian tinggal mengkoreksi apakah sudah benar apa tidak. Di bagian sini maka kalian bisa menekan untuk melihat hasilnya, previewnya seperti apa. Kalian tekan aja. Nah, maka dia akan menampilkan tampilan dari live streamingnya itu seperti apa. Mulai dari namanya di sini Ageng Main FS, nama akun kalian, ini tampilannya, dan ini live streamingnya. Apakah sudah cocok apa enggak? Jika sudah cocok, maka kalian bisa tekan go live untuk nge-live ya. Jadi secara langsung kalian sudah bisa untuk live streaming menggunakan TikTok Live Studio. Dan pastinya cara ini cocok buat kalian para gamers agar bisa lebih lancar ketika kalian lagi live streaming menggunakan TikTok Live Studio. Jadi kan enak, kalian juga bisa balas komentar secara langsung ya. Dan buat kalian yang ingin jualan ataupun sebagainya, kalian bisa gunakan fitur-fitur ini yang dimana tinggal kalian atur aja sesuai dengan keinginan kalian. Nah, jadi itu dia cara live game di TikTok menggunakan laptop ataupun PC menggunakan aplikasi TikTok Live Studio. Jika ada kesalahan dalam video saya dan perkara saya mohon maaf, dan jika kalian punya sebuah pertanyaan atau permintaan sebuah tips, cara, dan tutorial, kalian silahkan saja komentar di channel ini. Ya, terima kasih telah menonton video saya dan jangan lupa subscribe ya.